Oke, welcome back to Selatan Bersuara. Kembali lagi bersama saya Toar. Hari ini orang akan berbincang-bincang dengan orang dalam yang saat ini mempunyai tempat ini yang mungkin kalau teman-teman lihat bagi tapi belakang ini so dapat gambaran ya owner Storia Cafe Amurang atau biasa yang orang sapa Kak Olive. Malam Kak. Tas dulu. Iya, sejatuh supaya lebih enjoy. Oke, jadi orang akan bicara tentang seputaran ini kafe. Jadi bukan tentang hal lain, orang bicara tentang ini kafe. Kak, sebenarnya ini kafe ini DP tujuan apa kak? Kenapa mesti DP nama story ya? Oke, jadi kalau orang bahas soal ini tanpa, kenapa orang kasih nama ini story ya? Karena ya sama dengan DP arti secara harfiah sama dengan story cerita. Cuman kalau story ya orang pakai dari bahasa Itali. Jadi orang kalau misalnya story kan so banyak tuh so mainstream sekali Oh dan iya, pakai ya bahasa oke Inggris. Atau bahasa. kalau misalnya orang pakai bahasa Indonesia cerita rupa agak bagaimana. Jadi kita putuskan pakai bahasa Itali karena sebenarnya ada hubungan dengan kita klub bola kebanggaan Ya. Juventus. Oh Juventus. Kalau orang lihat DP anthem itu Storia di Un Grande Amore. Jadi kita potong di pertama jadi itu Storia karena kalau plek-plekan ambil dari segi bola waktu itu kita batunangan dengan anak Interisti yang mana Inter baku sekali. tolak belakang jadi terang potong ambil Storia. Ya, jadi ambil DP Yang tengah-tengah pada ya, inti Kak. for jadi tanpa di mana orang boleh backing cerita. Oh ya, jadi bukan cuma sekedar sama dengan kafe-kafe lain yang memang Yes. coffee shop ya coffee shop. Yes. Makanya mungkin kalau orang dia nih Storia Cafe agak bingung Kak, karena kalau kebanyakan paling Storia Coffee Iya. ya atau Storia Kopi. Tapi ini memang Storia Cafe. Nah Iya. Kak, kita mau tanya ini Kak DP tujuan dari karena DP nama saja yang so unik. Mungkin nah dari saja orang kalau orang lihat tentang Storia Cafe, logo di muka Kak paling so ada tertulis Storia Cafe Creative Corner. Nah, itu DP tujuan Kak, DP konsep kenapa sampai jadi begini itu apa Kak? Itu sebenarnya kayak orang panggal itu cafe iteri dengan creative Corner. corner karena memang ada satu harapan dari orang yang mana ini tampaknya ndak cuman mau jadi orang datang minum kopi atau datang for makan cuman jadi tanpa orang boleh mau eh, berkarya dorang pe kreativitas jadi makanya orang yang nak pernah mau baking kompetisi dengan tanpa-tanpa lain jadi karena orang percaya itu lebih bagus orang untuk kolaborasi daripada kompetisi. Jadi orang buka selebar-lebarnya for teman-teman yang di Amurang mau baking apapun misalnya untuk dorong pe kreativitas karena orang tahu zaman sekarang itu industri kreatif yang akan lebih Iya, naik. lebih naik. Nah, jadi sayang saja kalau misalnya di sini orang lihatnya ada tanpa maksudnya wadah for teman-teman mau berkarya Berkarya. gitu. Jadi orang so pernah collab dengan ada anak-anak sanggar seni, orang kasih tanpa for dorang mau bikin dorang pe kegiatan seni budaya, anak-anak band apalagi orang buka tanpa seluas-luasnya for dorang. Sampai contohnya sekarang misalnya dari teman-teman selatan bergerak Selatan mau berkarya. bikin movement orang akan dukung itu karena orang tahu industri kreatif itu akan naik dan sekarang memang sementara tinggi jadi kayak apa orang baking tetap mesti ada kreatif Corner. corner karena ya memang orang lepas di hook Ya, jadi di hook tanpa di hook jadi kayak apa orang bilang kreatif corner. cafe ini Kak bukan cuma sekedar orang bukan cuma orang yang menguntungkan tapi juga orang menguntungkan orang lain dan bagaimana orang baking supaya orang-orang yang hadir di sini boleh nyaman sambil juga orang boleh membangun orang kreativitas di sini Kak. Iya seperti itu. Yang penting jadi for orang-orang yang ada bakat atau yang ingin berkarya di Minasa Selatan ini atau di Amurang khususnya boleh datang ke tempat ini nanti orang akan berupaya untuk menyediakan Kak DP wadah supaya ini tetap berkembang. Nah Kak, mungkin sebelum orang bicara lebih panjang lagi Kak, Story Cafe ini Kak dibangun sejak kapan?
2020. 2020. Nah, ini yang menarik. Yes, 2020 pas pandemi. Berarti pas pandemi, Kaks. Nah, mungkin kalau orang berarti 2020, 21, 22, 23 berarti sudah 3 tahun Storia Cafe Yes. bertahan. Nah, boleh tuh Kak spill sedikit bagaimana sampai kafe boleh tetap bertahan di era pandemi, Kaks? Karena banyak juga kafe yang mungkin Tumbang. tumbang. Ini kalau DP jujur-jujur dari segi orang yang ya istilahnya entrepreneur ya di bidang kafe atau coffee shop atau apa, di Amurang itu pas pandemi malah menguntungkan sekali. Menguntungkan. Ya, menguntungkan sekali karena DP satu sisi positif dari pandemi for tempat-tempat usaha yang ada di Amurang, anak-anak yang kuliah di Manado itu pulang kampung. Pulang Ya, kampung. pulang kampung. Jadi itu banyak sekali mahasiswa yang orang jarang baku dapat, 1 minggu 1 kali baku dapat, orang hampir tiap hari itu keluar rumah. Iya. Cari karena mungkin sudah biasa dengan habit di Di Manado, Manado yang apa baku dapat bareng teman-teman nongkrong. Akhirnya kalau orang mau lihat pandemi itu kafe-kafe banyak kafe malah yang naik kan, Kak? naik yang dorong buka pas pandemi karena memang itu tinggi sekali. Kalau sekarang ya mulai tak sebar. Tadi apa? Kenapa orang boleh Iya, bertahan? boleh Ya, bertahan, Kaks. 3 tahun orang bertahan. Kalau mau lihat ada banyak lagi orang teman-teman yang sama-sama bergerak di bidang yang sama. Cuman mungkin ada yang masih survive, ada yang memang nggak bisa survive di Amurang mungkin nih kalau nggak salah. Kalau orang bertahan itu secara jujur karena komunitas yang ada sih. Oh, karena komunitas Iya. yang saling membangun, Kaks. Iya. Saling Jadi mensupport. orang nggak pernah mau bilang orang yang datang kemari itu jadi rupa cuma pelanggan. Orang selalu bilang kan ada Storia People, Ada baru Storia People. orang ada lagi lebih kecil itu Storia Family Storia yang Family. hampir tiap hari orang haga DP dia mau babli atau nyana dia mau datang duduk, bahkan orang nyana ada ataupun orang ada tutup, dorang tetap ada. Dorang-dorang ini yang sebenarnya baking ini boleh bertahan lebih lama. Lebih lama. Dan sampai sekarang sih karena itu, karena kita rasa komunitas itu memang penting sekali sih. Komunitas Membangun yang komunitas itu penting sekali. saling mensupport kan, Kaks. Karena lewat komunitas orang boleh sharing pikiran, Kaks, apa yang harus orang baking. Nah, Kaks, kan kalau ternyata, Kaks, kita lihat dari Kaks sharing dan ternyata, Kaks, langsung di sini aja. Dan ternyata, Kaks, serta kita lihat dari apa yang Kaks bicara tadi, ternyata kafe itu bertahan malahan di masa pandemi itu, Kaks. Betul. Jadi lebih ramai karena mahasiswa yang notabene-nya so biasa nongkrong, orang tetap cari tempat nongkrong ketika ada orang pulang. Cuma paling waktu itu DP kendala di pembatasan dengan protokol kesehatan yang kesehatan. mesti tetap ketat berlaku. Cuma sesuai kalau mau dengan- bilang pas hype-hype, kita rasa usaha makanan online dan segala macam di Amurang itu naik sekali Naik pas sekali, pandemi. Yang ada yang memang bertahan sampai sekarang, ada yang memang ya sudah. Jadi sebenarnya beberapa kafe yang drop itu bukan karena pandemi kan, Kak, tapi karena setelah pandemi kan, Kak. Iya, betul. Beberapa orang yang so balik ulang kuliah, so jadi customer so lebih kurang orang yang di lebih sini. kurang. Paling Jadi, weekend. Iya, paling banyak ya paling weekend. Nah, Kak, kan kalau boleh dikatakan Storia ini UMKM. Kak. Iya. Nah, UMKM. DP suka duka selama melaksanakan UMKM ini apa, Kak? Mungkin karena orang UMKM yang memang apa ya, modal tanpa investor istilahnya. Modal dari modal sendiri. Orang masih tergolong usaha kecil, jadi DP suka duka paling ndak banyak. Beda kalau misalnya ada yang langsung invest banyak. Oh iya, atau apalagi apa. story ini so 3 tahun, paling tetap DP selama menjalani 3 tahun ini tetap ada. Dengan mungkin UMKM boleh dibilang belum terlalu diperhatikan atau bagaimana di sini. Jadi kemajuan UMKM yang ada di Minahasa Selatan ini mungkin masih kurang untuk
perlu lagi untuk diberikan perhatian Ya kita rasa perlu ada perhatian khusus sih for khusus for UMKM. UMKM, apalagi kalau mau lihat Amurang ini Banyak banyak sekali. sekali wisata kuliner Iya, kan, kalau boleh mau bilang banyak orang dengan DP kreatif, dorang mau jual ini dorang lihat di banyak YouTube sekarang, dunia sudah Yang lebih viral canggih, apa tahu-tahu viral sudah apa langsung kakek so buka ada ya. so jual ya. Jadi mungkin itu yang boleh jadi perhatian kak, untuk UMKM yang ada di Minahasa Selatan supaya boleh berkembang lagi. Iya. Dan juga hal ini juga akan menarik ketertarikan kak orang luar supaya Iya kedepannya betul. dorang boleh mau Iya datang cicipi jadi wisata tersendiri. wisata Nah, tersendiri. Jadi bukan cuman soal alam yang kamar di Amurang, tapi iya. juga ada DP UMKM yang Karena lebih memang itu kita rasa akan berjalan sama-sama. sejalan ya guys, Mungkin antara DP penataan sih. penataan yang mesti perlu diperhatikan lagi. Oke Kaks, jadi kalau mau bilang ini kan sosok Kaks ini boleh sama dikatakan sebagai entrepreneur Kaks. Nah menurut Kaks itu cita-cita Kaks? Enggak sih. Nah, Sebelumnya maksudnya jauh sebelum jadi ini tanpa memang belum ada cita-cita jadi entrepreneur. Cuman mungkin sekarang karena ya masuk di dunia sini, jadi kalau misalnya orang boleh coba baking sebaik mungkin, kalau memang DP jalan jadi di entrepreneur, mungkin kita pribadi sih akan coba di situ. ya, jadi kalau mau bilang kalau bahasa kaki mesti bahasa satu kali ya Karena Kaks. kalau mau bilang cita-cita, paling dulu cita-cita dari kuliah mau jadi ini, jadi ini. Jadi ini ya, memang jalan-jalan kali orang nggak tahu itu Kaks. Oke Kaks, orang kali ini mungkin orang bicara juga langsung juga tentang story ini Kaks. Kedepannya Kaks, karena story ini kan sudah bertahan 3 tahun dengan berbagai event yang pernah orang lalui. Nah sekarang kedepannya Kaks, story ini mau dibawa kemana Kaks? Kedepannya sih kita harap eh, ini tanpa ya memang bukan cuman jadi kafe tanpa makan, karena kalau misalnya tanpa makan di Amurang itu banyak sekali. Mau suka cari makan apa sebenarnya ada, tinggal mau buka handphone cari dijual beli Jual dapat beli semua. ada Cuman kan balik lagi biasa orang tergantung orang perasa nyaman mau di mana. mau di mana? Kedepannya kita harap sih ini tanpa maksudnya boleh nyaman for siapa saja, ya. Terus boleh memang jadi salah satu tanpa for taman-taman berkreasi. Karena kita yakin tahun depan 2 tahun depan itu industri kreatif di Amurang itu pasti akan mau naik, karena orang so boleh lihat banyak contoh di Manado sekarang lagi tinggi, Kota Mobagu lagi tinggi, masa dari Manado ke Kota Mobagu nih anak terlewat akan Amurang. Setidaknya mau singgah di Amurang, orang boleh baking sesuatu, dan kita harap kalau misalnya teman-teman mau cari tanpa, orang boleh tak pikir oh iyo, orang ke story ya Jo, karena mungkin DP orang-orang di sana boleh mau bantu pat orang. Jadi akhirnya story itu memiliki ketertarikan tersendiri bagi orang-orang. Nah, Kak, bicara soal story ya, Kak, ada kalau orang lihat sekarang di story itu Kak, ada beberapa komunitas yang hadir Kak di story ini. Jadi lumayan banyak komunitas yang ada di sini yang boleh mau bilang orang jadi komunitas-komunitas tetap yang ada di sini. Memang ada beberapa misalnya anak-anak band itu so pasti, karena orang lagi berusaha formo kasih naik ulang musik anak muda di Amurang, Minsel mungkin ya, itu so pasti orang akan tetap baking event for komunitas band. Nah, komunitas band musisi lah, dia mau sendiri kayak dia mau duet, dia mau trio atau apa. Ya jadi Kak, komunitas terlebih untuk musik Kak, bukan cuma untuk teman-teman yang ada di sini kan Kak, tapi juga untuk teman-teman yang mungkin ada di luar sana yang ingin berkarya di bidang musik, entah yang menyanyi solo. Orang boleh sharing-sharing di sini, boleh tukar-tukar pendapat di sini, karena banyak tamang-tamang juga yang menggeluti di bidang itu, jadi boleh sama-sama sharing. Baru komunitas-komunitas lain ada teman-teman yang rupa tadi sanggar budaya. Seni budaya. Ada teman-teman dari komunitas motor lagi, ada beberapa yang memang
suka stay di sini. Jadi dari situ orang boleh sharing-sharing kira-kira. Kalau semakin banyak komunitas orang tak kumpul kan orang boleh sharing-sharing kira-kira orang bagus ke depan bikin apa ya, event apa yang boleh mau tercipta. Karena semua itu kan kalau misalnya orang yang bercerita dong, orang yang bahas sama-sama itu ya sudah nyok cuman sampai di angan-angan ya nggak ada yang mau bikin. Jadi tidak membatasi satu komunitas saja kan Kak, tapi Siapa beberapa saja siapa nih, saja yang ingin bergabung mau Kak. komunitas bola kek, mau Ya, mau bola, komunitas sanggar apa apapun kek, bulu itu. tangkis kek. Teman-teman yang mau suka bergabung di Storia menyediakan di wadah Kalau nanti orang orang boleh cetak, sharing ya tukar orang boleh pikiran. baking sesuatu for Iya. ini ya amurang lah, pat orang nggak usah jauh-jauh besar-besar di Minsel terlalu besar, orang baking dulu for di Amurang. Amuran dulu Ya, nanti why baru. not? Oke Kak, jadi kalau bicara soal event yang mungkin teman-teman Solia ada yang so berlalu yang event pernah bikin historia, mungkin sto Kak boleh share sedikit ada event apa ke depan yang akan Storia baking? Event ini akhir saya boleh dibilang orang ini masuk akhir tahun. Event ke depan paling orang mau sangat suka sekali baking satu event for seni dan budaya for anak-anak di sini. Kalau misalnya memang boleh terrealisasi, bukan cuma baking di Storia, supaya orang boleh jauh lingkup lebih besar, orang boleh mungkin baking di tempat yang lebih luas. Lebih luas. Yes. Baru orang dengar-dengar ada progres bagus for anak-anak muda karena semua ada skate park, semua ada lapangan basket yang for umum. Siapa tahu orang boleh baking event-event kreatif yang lagi di lebih- sana. Semoga dapat dapat izin. ya, bantuan dari pemerintah juga for itu, karena kalau bicara orang mau baking event, semua itu orang mesti ada izin. Ya, jadi event ini juga bukan untuk juga bertujuan menguntungkan orang diri sendiri, tapi juga bagaimana orang menjangkau anak-anak muda yang mungkin tidak ada wadah yang Kak untuk berkarya. Iya, selain anak-anak muda mungkin yang memang mungkin dorong banyak karya yang dorong suka sampaikan, cuman memang DP wadah kurang. Wadah Orang boleh lihat wadah kurang, contohnya anak band yang ada studio band di Amurang. Itu kan jadi keterbatasan for dorang yang mungkin suka mau berkarya lewat situ. Baru kita rasa orang masyarakat Amurang lagi sangat haus hiburan. Jadi why not kalau orang Amurang yang baking acara di sini, nggak perlu tunggu orang dari luar yang baking. Boleh Kak? Pas gue Kak jawab jadi tanya. Oke, tadi kalau dari event ke depan yang sudah diharapkan, bagaimana Kak ingin membuat satu event seni dan budaya Kak. Nah Kak, dari event-event yang pernah ada Kak, mungkin ada menurut Kak sekarang yang pencapaian tertinggi yang pernah Storia baking Kak? So 3 tahun sejak Storia ada itu, tiap anniversary orang pasti baking event for mau merayakan bukan cuma orang tapi dengan Storia people yang orang biasa juga bilang. Yang terbesar kita rasa pas anniversary kedua tahun orang boleh baking di Taman Kota. Di RTP. Itu maksudnya pencapaian tersendiri buat orang, karena orang bukan instansi pemerintahan, bukan perusahaan besar, tapi orang cuman kafe kecil yang boleh baking acara sebesar itu di Taman Kota, yang memang sampai kita tak deteksi berapa banyak orang yang hadir karena serame itu. Dan walaupun memang DP izin berbelit-belit, cuman kita rasa orang sukses baking itu, dan belum ada istilahnya kafe-kafe lain yang baking acara di Taman Kota. Kalau mungkin instansi kan wajar untuk itu. Baru orang lagi kalau event orang lagi sukses sih baking charity. Baking charity orang sempat 2 kali. Waktu pertama itu charity for abrasi. Baru kemarin belum lama itu orang baking acara charity for yang keluarga almarhum yang anak balita. Oh iya, yang
Itu biaya lumayan. rumah sakit. Nah, itu berjalan lagi bagus, tapi sejauh ini yang kita rasa paling besar karena orang boleh mengumpulkan masa paling banyak mungkin yang pas orang acara Anniversary. anniversary di ruang terbuka publik. Ya, jadi ternyata dilihat dari sini Kaks dapat diukur bahwa masyarakat Minsel memang butuh hiburan ya Kaks. Kalau orang lihat memang sangat-sangat butuh Sangat butuh hiburan. hiburan. Ya. Cuman kalau misalnya, maksudnya orang masyarakat itu butuh hiburan, tapi kalau misalnya yang kasih hiburan boleh juga dari Dari orang anak-anak Minahasa anak-anak muda Selatan. di Amurang yang kasih tampil, kayak apa ndak dan kayak apa Iya. orang, maksudnya supaya orang nggak perlu lagi mesti bayar orang lebih mahal, cuman ambil yang dari luar Amurang. Sedangkan banyak potensi yang sebenarnya ada di Iya, Amurang. karena anak-anak Murang juga ini banyak sekali Mau cari potensi apa ya, waktu Kaks. ndak ada Mau di cari apa Amurang. di Amurang kona ada. Semua bakat ada di Amurang. Sama Ada anak skate, Wih, ada anak anak musik, stand up komedi, iya, anak stand up komedi, anak stand up komedi Amurang yang ya cukup membanggakan boleh terbentuk dari historia dari iya, tempat dari ini. Storia. Cuman dari bahas-bahas bercerita-bercerita, makanya kita bilang kayak apa itu orang kalau misalnya ada komunitas bercerita baku sharing itu sangat bagus karena buktinya ada satu komunitas lagi yang terbentuk stand up komedi Amurang. Stand up komedi Amurang. Ya, jadi itu jadi sebenarnya kalau dilihat dari kualitas anak-anak Amurang ini lumayan juga enggak, karena dari lihat ada yang hobi di fotografer, videografer, Banyak sama sekali. itu ada yang hobi di musik, ada yang hobi sekarang ini ada bikin skate park. Jadi mungkin melihat bahwa ada anak skate yang mungkin sekarang mulai hype kan Kaks di Amurang. Jadi ya torong harapan ke depan mungkin event itu kan Kaks dapat boleh Semoga karena di support. kita tahu orang ada komunitas skateboard yang banyak DP anggota, cuman karena mungkin kemarin-kemarin yang ada lahan, yang ada tampak kan, jadi ya sudah tabiar lagi. Gitu. Jadi mungkin harapan for anak skate yang Kaks mungkin karena so ada skate park mungkin boleh lebih Siapa tahu orang boleh kolaborasi tuh dengan Storia, orang bikin acara apa begitu tuh, supaya yang karena kan sekarang media digital tuh, jadi orang mau baking apa, orang gampang sekali mau kasih tahu ke orang-orang di luar. Musik viral gitu. Musik viral gampang sekali mau. Sekarang tuh dunia sekarang aja Kaks. Untuk mau bikin positif boleh, mau bikin negatif lah boleh. Jadi supaya orang anak-anak muda di sini nak cari tanpa misalnya, oh lebih baik orang ke Manado atau lebih baik orang ke mana. Dan kan di sini so ada. Jadi kayak apa mesti orang ke sana kalau orang pe sini boleh mau bikin sendiri ya Kaks. Nah, oke Kaks, jadi orang kembali lagi Kaks ke UMKM yang ada di Minahasa Selatan ini. Mungkin Kaks pe harapan ke depannya terhadap UMKM yang ada di Minahasa Selatan. Harapan for UMKM yang ada di Minsel sih tetap, maksudnya orang tetap konsisten dong, tetap konsisten walaupun ya namanya orang di bidang usaha itu ada DP naik ada DP turun. Cuman kalau pas orang turun dan orang sudah berhenti ya sudah hilang lagi. Hilang lagi. Tapi kalau orang konsisten yang mau itu orang akan tetap bertahan loh, tetap akan bertahan. Dan kalau boleh ada perhatian khusus lagi dari pemerintah, misalnya ada bazar-bazar for UMKM atau ada memang area khusus yang orang baking for UMKM semua, jadi supaya rupa tadi ada wisata kuliner for di Amurang yang maksudnya orang sekarang kan so ada alar di situ, orang tahu ada wisata kuliner, tapi kan kalau mau bilang DP keberagaman di sana rata-rata hampir sama dan per kafe itu. Kalau misalnya ada UMKM lain yang masuk kan lebih beragam, lebih bagus lagi maksudnya, lebih bagus lagi. Kalau sekarang mungkin orang pe acuan sama Manado ada Flam. Nah, kayak apa di sana boleh, jadi di sini pasti boleh. Kalau di sini ada alar so boleh membikin kan. Iya. Mar mungkin mudah-mudahan kan tuh dari ada sarana-sarana umum yang dorang da baking, yang pemerintah da baking, mungkin for ke depan orang so lebih bagus DP UMKM. Jadi ketika pemerintah baking suatu lahan atau sarana, mungkin harapan supaya pelaku-pelaku UMKM boleh fokus ke situ juga lagi kan. Iya. Nah, Bazar-bazar for UMKM, kalau sekarang kan misalnya ada acara per tiap minggu, ada acara di taman di RTP, maksudnya boleh undang UMKM juga for memeriahkan di situ. Jadi berjalan yang beriringan. Jadi Amurang ini boleh jadi semakin maju. Iya.
Ya, itu dia torang pe bincang sikat dengan torang pe owner Storia, bagaimana DP harapan ke depan untuk UMKM dan juga untuk komunitas-komunitas yang ada di Amurang. Mudah-mudahan tetap solid dan tetap terus berkarya, dan Storia tetap menyediakan wadah untuk teman-teman yang ingin berkarya. Jadi orang tetap welcome, bukan cuma untuk beberapa komunitas yang telah hadir di sini, tapi juga jika ada komunitas baru yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami. Di sini ada Storia Amurang dan juga ada Selatan Bergerak. Asik. Oke Kak, kita mau tanya Kak soal event-event. Kak, kalau tadi kan terus bicara tentang event ke depan dan lainnya. Mungkin dari beberapa event yang ada Kak, kalau yang kita temui Kak pribadi dalam realitas masyarakat yang ada di Minas Selatan khususnya Amurang Kak. Tapi tidak, mungkin tidak sepenuhnya, tapi ada beberapa orang yang mungkin ketika orang bikin acara event musik, beberapa orang mungkin ada merasa terganggu atau merasa kurang suka. Nah, bagaimana Storia menanggapi hal ini di tengah realitas masyarakat yang beda-beda? Dan itu memang banyak kejadian Pak orang. Banyak kejadian Pak orang. Maksudnya ini kalau menurut kita ini tentang torang pe kebiasaan sih. Kebiasaan. Eh, karena mungkin torang pe masyarakat di sini nyandak biasa dengan jenis musik yang Iya. kebanyakan ditampilkan di sini Pak orang pe event. Misalnya orang pe masyarakat di sini cuma tak biasa dengan musik-musik ya, misalnya pop, atau kalaupun DP kerasa dikit mungkin disco Disco. atau ya yang maksudnya yang nyandak biasa pada orang petalinga. Jadi ketika dorang dapat musik yang nyandak biasa, dorang rasanya nyandak enak tuh pada orang. Cuman untuk komunitas, untuk kalangan lain ya masih oke-oke. Cuman kayak apa misalnya dorang mau komplain yang musik sedikit keras ini, cuma dorang nak mau komplain kalau misalnya ada disco. Karena itu berarti kan dari dorang pe talinga pe biasa atau nyandak biasa. Jadi dari gitu. kebiasaan. Nah, cuman kalau misalnya orang tetap konsisten baking event dengan genre musik yang ini sampai akhirnya lama-lama mungkin yang nyandak biasa itu jadi biasa. Dan akhirnya juga jadi orang bukan membandingkan antara beberapa genre yang tapi juga bagaimana orang memperkenalkan tuh genre-genre musik karena yang mungkin ada. Saya tahu kan musik itu nyandak cuman itu terus begitu. Jadi mungkin di sini pas lihat orang pogo, orang bawa musik-musik apa segala macam, dorang kayak itu orang sana serupa gila-gila begitu. Cuman kalau misalnya dorang lihat orang badisco atau apa di acara ya biasa tuh, karena memang dorang nyandak biasa dengan yang ditampilkan di acara-acara, misalnya di acara gigs atau apa begitu. Ya mungkin itu karena balik lagi orang jarang sekali ada event yang seperti itu di Amurang. Mungkin boleh hitung dengan kalau tahu sih kalau selama kita ada di sini kita nggak tahu, kalau mungkin waktu kita di luar Amurang kita nggak tahu pernah ada atau nyanda. Yang pasti kalau misalnya sampai orang bingung dan nyanda terima berarti nyanda biasa dengan itu. Maka kalau misalnya banyak tanpa yang bikin acara-acara gigs, bukan cuma di Story ya, misalnya ada tanpa lain lagi yang undang, jadi orang boleh jadi tamu kasih itu, nyanda selalu jadi tuang rumah di terasa kalau lebih banyak orang bikin begitu ya sudah, lama-lama orang boleh tak biasa dengan jadi itu begitu. kurang masalah keterbiasaan. Jadi sebenarnya sama juga enggak acara-acara musik. Biasa. Itu dia. Jadi pertama-tama mungkin yang sering bertanya-tanya, itu ada event apa, itu ada acara apa, kayak apa DP musik agak sedikit keras. Nah, apa di Story selalu bikin acara begini, so kayak apa begini. Jadi itu dia ada penjelasan dari owner Storia. Jadi memang musik itu ada beberapa genre yang karena kalau orang nggak usah jauh-jauh sih, kalau orang rupa ke Manado, Minut, Bitung, gila, Kota Mubagu apalagi hampir itu makanya itu biasa, dan itu biasa. Jadi orang boleh mau temukannya banyak sekali anak-anak muda, ada band ini, ada komunitas ini, ada satu orang yang udah 5 DPB-an mungkin. Karena memang dorang berkarya terus terus, tidak berhenti untuk berkarya. Nah, jadi kadang kali hal-hal begini juga kalau saya pribadi yang akhirnya membelenggu orang-orang untuk tetap berkarya. Ketika dia ingin terjun di dunia musik yang genre seperti ini, tapi ada beberapa orang yang mungkin mendiskriminasi musik itu sehingga jadi agak ada belenggu begitu. Tambah lagi orang kurang panggung tuh, maksudnya kurang panggung karena selalu mesti tunggu
ya kalau di sini mungkin mesti tunggu ada event dari Ya, di luar. sini Oh, dari atau sini. ada penggagas dari luar, maksudnya Jadi dari bicara ini mungkin intinya kak orang paling berharap izin ya paling ya, Kak. Yang paling utama karena kalau soal ada izin kalau mau baking di ruang publik, ruang publik. mungkin boleh ya izin dipermulus atau orang nak perlu mau ribet-ribet urus izin karena orang ini kan maksudnya for pertunjukan lagi. Ya. Bukan niat for mau baribut atau apa, tapi kan ini for mau tunjukkan nih kreativitas anak-anak yang ada di sini. Itu dia. Oke, thank you for watching. Saya Toar. Saya Olive, Ini cerita dari selatan. ini Selatan Bergerak. Maju Mincal.